Kita ngeblank sekitar beberapa detik lah, kalau semenit kelamaan sekitar beberapa waktu lah, nggak nyampe 2 menit. Pas tiba-tiba ngelihat ke atas, bentuknya itu guys segitiga, ya kan? Tengahnya itu bolong, hitam polos, tinggi banget sekitar 2 meteran lah. Dan pas ngelihat, semua pada ngelihat apa itu ya. Tiba-tiba yang di belakang nih guys, pada ngejerit, katanya pocong, pocong, pocong. Ya what up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Indra Khotiba. Oke guys, di video kali ini guys, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya guys, bertemu dengan makhluk yang bernama pocong. Jadi sebelum kita ke videonya guys, buat kalian-kalian semua yang baru datang ke channel ini dan baru menikmati video-video yang saya buat guys, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya guys. Oke guys, gimana kisah pengalaman saya bertemu dengan pocong? Kejadian ini terjadi bukan hanya dialami oleh saya saja guys, tetapi dialami secara kolektif. Jadi sekitaran ada 5 orang yang melihat sosok tersebut guys. Gimana kisahnya guys? Kita langsung aja ke videonya. Dan jangan nonton video ini malam-malam, apalagi sendirian guys. Jadi guys, kisah ini terjadi pada saat saya duduk sekitaran kelas 4 SD ya. Kejadian ini terjadi tepatnya di daerah pemukiman tempat tinggal saya dulu yang berada di Bandung tepatnya guys, yang bernama daerah Citopeng. Tepatnya saya berada di Gang Bumisari 1 guys. Kejadian ini terjadi bukan hanya terjadi pada saya saja guys, melainkan terjadi secara kolektif, yaitu dimana kejadian ini terjadi tepat di malam takbiran guys, di malam takbiran Idul Fitri. Jadi biasa ya guys, kalau misalkan anak-anak itu kalau misalkan pas bulan puasa atau pas mau menjelang lebaran, biasanya kan mereka itu suka mainnya itu sampai larut malam, sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam. Dan pas kebetulan takbiran, kita semua berencana untuk tidur, istilahnya untuk nginep malam-malam di sebuah lapangan yang berada di daerah saya tersebut guys. Jadi lapangan ini bisa dibilang cukup lah, nggak gede-gede amat dan nggak terlalu kecil juga. Jadi di sana biasanya dipakai tempat buat bapak-bapak dan anak-anak bermain bulu tangkis, dan terkadang sisi lapangannya itu juga dipakai buat main bola anak-anak guys. Dan saya pun bersama teman-teman sering selepas pulang sekolah setiap hari sampai maghrib suka bermain bola di situ guys. Jadi kejadian ini tepat terjadi di malam takbiran, dimana saya, kakak saya, Resa, Oday, pokoknya banyak banget yang nginap di lapangan itu guys. Berencana untuk menginap di lapangan tersebut, dan kita sebelum menginap di lapangan tersebut guys, sorenya kita berunding dulu lah, istilahnya anak-anak berunding. Ada yang bawa tikar, ada yang bawa makanan, dan ada juga yang kebagian bawa garam. Dimana takut-takutnya guys ada ular lewat. Jadi sedia dulu garam sebelum hal-hal yang negatif atau hal-hal yang gak kita duga bisa terjadi. Akhirnya setelah sholat isya guys, kita pun berkumpul, gak langsung ke TKP nginep, dan kita pun takbiran dulu di masjid rame-rame bareng-bareng sampai tengah malam ya, sampai jam 10-an lah. Kan kalau waktu kecil kalau jam 10-an itu udah tengah malam banget gitu. Akhirnya kita pun beres takbiran memutuskan untuk tidur di lapangan tersebut. Ada yang bawa tikar dan ada yang bawa sarung, macem-macem deh pokoknya. Anak-anak pada ngumpul gitu di lapangan tersebut, dan kita pun bergegas untuk merapikan tikar yang kita bawa untuk tidur guys. Dan kejadian ini terjadi guys ketika kita semua gitu lapar, mau ke rumah udah malam, pasti udah dikunci, mau nunggu subuh masih lama. Dan kita pun kebetulan sekali guys, ini jangan ditiru ya, jadi di lapangan tersebut ada kebun yang memang cukup lumayan lah, ada singkong, ada ubi, ada jagung gitu. Dan kita pun memutuskan untuk istilahnya maling
maling, mencuri singkong atau apalah yang ada di situ yang bisa dimakan gitu. Akhirnya kita berempat memutuskan untuk istilahnya nyolong singkong di kebun tersebut gitu. Kejadian ini terjadi guys ketika saya melihat kakak saya dan teman-temannya gitu yang udah cukup gede lah lagi mau masuk ke kebun tersebut, dan saya pun nyamperin untuk ngebantu lah istilahnya. Pas nyamperin tiba-tiba ada di situ teman saya yang masih ingat namanya Resa dan Anto gitu. Pas dia mau ngolong nih guys, pas dia ngolong tiba-tiba yang di belakangnya itu melihat itu di atas apa katanya gitu. Itu di atas apa? Semua pada bengong, saya, kakak saya, kedua teman yang mau masuk ke kebun tersebut dan teman-teman yang ada di belakang juga kan pada sibuk bikin api unggun tuh buat bakar jagung tersebut atau singkong tersebut. Mereka juga pada mencoba untuk mendekat dan melihat, dan semua itu pada terperongoh pada mikir gitu sampai ngelihat ke atas. Itu kita ngeblank sekitar beberapa detik lah, kalau semenit kelamaan sekitar beberapa waktu lah, nggak nyampe 2 menit. Pas tiba-tiba ngelihat ke atas, bentuknya itu guys segitiga, ya kan? Posisinya segitiganya gini dan tengahnya itu bolong hitam polos, tinggi banget sekitar 2 meteran lah. Dan pas ngelihat semua pada ngelihat apa itu ya, tiba-tiba yang di belakang nih guys pada ngejerit katanya pocong. Semuanya pada kaget guys, dan kita semua kaget. Yang teman-teman berdua itu yang udah mau masuk tiba-tiba keluar. Kita semua itu lari guys ke tempat yang bisa dibilang itu ramai, yaitu masjid. Pada lari. Nah, sebelum ke sebuah masjid guys, saya pun dan teman-teman ada roda guys. Di situ ada roda dan ada bisa dibilang AA atau sosok yang lebih dewasa dari kita, sekitaran anak SMA guys, dimana wajahnya itu pucat dan berdiam diri di roda gorengan. Kalau siang-siang itu dipakai roda jus, roda gorengan, sendirian guys. Dan kita nggak kenal siapa nih orang, dan kita pun ngobrol. Orangnya kalem banget, dingin aja, diem aja orangnya itu. Dan kita pun ngedekat. Kata dia, ada apa dek itu. Pas kita pun saya ngelihat pocong di sebelah sana. Masa malam takbiran ada pocong gitu kan. Tapi dia ngobrolnya itu dengan wajah yang bisa dibilang pucat dan wajahnya itu datar, dan dia pun sendirian guys, nggak banyakan dengan orang-orang, dia sendirian di roda tempat jualan gorengan tersebut, dan jalanannya pun sepi banget guys. Dan kita pun nggak berpikiran kalau misalkan orang itu sosok makhluk setan atau apa, kita pun nggak sempat kepikiran. Dan yang menjadi tanda tanya setelah di masjid itu sosok tersebut guys, kita pun langsung lari ke masjid dan bertemu guru ngaji kita, dan kita pun menceritakan kalau misalkan kita itu ketemu sosok yang bernama pocong. Dan guru ngaji saya pun langsung guys, ketika bercerita tersebut dia pun langsung ngasih minum ke kita, yaitu kopi ya. Malam-malam anak kecil minum kopi malam-malam ya, makin gak bisa tidur kita. Terus pas itu suruh nginep lah, udah pada nginep di sini aja deh gitu. Karena pas kejadian itu guys, kejadian melihat pocong tersebut, kita itu larinya nggak barengan gitu, nggak janjian untuk bertemu di suatu tempat, tetapi mencar. Ada yang pulang ke rumah, mungkin ada yang kemana. Akhirnya pas subuh harinya guys, udah sholat subuh, kita pun langsung bergegas untuk pulang guys, dan sholat Idul Fitri. Dan kebetulan sholat Idul Fitrinya tersebut di lapangan itu juga guys. Dan kita pun penasaran guys, apa yang dilihat kita malam itu, sosok pocong atau sosok layangan. Karena kan kita nggak tahu kalau malam-malam. Tapi kalau namanya layangan mungkin di tengahnya nggak akan ada bolong. Kalau bolong kan kelihatan lah. Kalau layangan lah nggak ada layangan polos lah. Semua layangan pada saat itu ada capnya gitu kan. Pas kita langsung ngedatengin kebun tersebut, pas kita ngelihat memang guys nggak ada apa-apa di situ guys, nggak ada layangan, nggak ada kain putih, dan nggak ada tanda-tanda misalkan ada benda-benda yang nyangkut di sekitaran kebun tersebut guys. Dan momen itulah guys yang merupakan momen pertama kali saya melihat
pocong guys. Jadi pocongnya itu kalau menurut cerita-cerita ya guys, kalau pocong itu ada yang matanya bolong, sosoknya hitam atau gimana. Tapi menurut Wikipedia guys, kalau pocong itu memiliki wajah yang datar, dimana wajahnya itu berwarna hitam. Jadi ketika saya pas membaca deskripsi tersebut tentang pocong guys, mungkin sosok itulah yang saya lihat, yaitu pocong guys. Oke guys, mungkin itulah pengalaman saya tentang bertemu dengan sosok yang bernama pocong guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifin juga tombol loncengnya guys. Oke guys, dan don't forget guys, follow akun IG saya di @indrakotiba. Oke guys, saya Indra Kotiba pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan